Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Eh, kita absensi dulu ya. Kita absensi dulu kriptografi. Untuk yang nilai mungkin kalian sebagian udah bisa lihat ya di di mana di e-learning. Cuman sebagian lagi belum karena beberapa hari ini e-learning agak susah diakses. Mungkin kurang lebih ada 5 atau 4 sebentar yang udah dikasih nilai. Ada 6 orang ya, tinggal sisa 5 lagi. Harusnya sih selesai sebenarnya. Cuman karena beberapa hari saya akses, ya, apa namanya, waktu itu ada overload database, ya databasenya kurang, jadi nggak bisa diakses, terus sudah di-extend. Lalu sisanya adalah, ya, apa namanya, responnya lama ya, karena mungkin banyak akses juga. Di sini di kelas ada Yazid ya, alhamdulillah ada yang masuk satu. Silakan diisi absensinya. Oh, oke. Jadi kita ini cowok semua ya. Saya baru lihat ceweknya nggak ada di sini. Wajar. Oke, absensi silakan diisi dulu. Materinya. Nih, masuk pertemuan 10. Ada yang udah siap untuk sorry. Udah siap untuk present tugas. Materi dulu sih, kita masuk materi dulu. Jadi apa namanya? eh, Kan kurang lebih kan kalau saya lihat kan yang aktif adalah ada 11 orang ya. Jadi baiknya sih dari hari hari ini supaya nggak terlalu numpuk. Ini pertemuan ke-10, jadi mungkin per satu pertemuan nanti ada yang apa namanya tiga tiga orang. Jadi kalau emang udah ada yang siap 2 orang hari ini, oke okay, atau 3 juga nggak apa-apa. Setelah habis materi nanti kita yang mau present silakan ya. Apa yang agak gatal. Oke, baik, hari ini kita akan belajar tentang eh, LFSR, Linear Feedback Shift Register, serangan terhadap chipper alir, chipper block, dan ACB. Kalau sebelumnya kita udah belajar tentang chipper alir seperti apa, ini masih chipper alir sih, cuman lebih ke apa namanya
auto ininya ya, apa namanya, shift registernya sih. Jadi apa itu linear LFSR ya. Nah, karena yang kita pelajari sebelumnya kita tadi itu menggunakan apa namanya umpan U atau fatback-nya. Nah, disinilah apa namanya sebagai pembangkitnya yaitu si uh, LFSR-nya. Jadi register adalah sebuah perangkat keras hardware berupa sel-sel memori yang isinya dapat digeser ke kanan atau ke kiri sejauh satu sel. Dan si register geser kembali terdiri dari dua bagian, yaitu bagian baris bit-bitnya yang panjang N, sorry, maksud saya di sini. Dua bagian itu dari si bit-bitnya sama si umpan baliknya itu. Yang mana dia bergeser dari kanan ke kiri ataupun bisa sebalik, cuman pasti diambil salah satunya aja. Dari mana misalkan dari B, di sini ada B4, B3, B2, B1, lalu digeser, dieksorkan, digeser lagi, dieksorkan. Seperti itu. Dan tiap kali sebuah bit butuhkan, semua bit di dalam register digeser satu bit ke kanan, bit paling kiri dihitung sebagai fungsi bit-bit lainnya di dalam register tersebut. Keluaran dari register digeser adalah satu bit, yaitu bit B1 yang terlempar. Periode register digeser adalah panjang barisan luaran yang belum berulang kembali. Contohnya adalah seperti ini. Jadi dia digeser. Maksudnya di sini kan ada ini ya. Ini lambang X XOR, XOR, exclusive OR ya. Yang mana bit-bit ini ketika di XOR kan baru dikeluarkan. Kalau sebelumnya kan yang umpan baliknya adalah cuman bit keempat dan pertama ya. Dan ini adalah kalau ini ya, secara konsep lebih ke linear, jadi digeser baru. Jadi yang di apa namanya, yang di ininya per bitnya, yang di XOR-kannya. Nah, jadi ketika digeser, dikuatkan seperti itu. Nah, sebagai contoh seperti yang mana ini pengulangannya. Pengulangannya ada 15, dimulai dari 0. Ini ya, isi registernya dimulai dari 11 bit keluarannya. Nah, ketika dia apa namanya langkah awal pertama, otomatis belum ada keluarannya. Ketika masuk pertama dikeluarkan. Nah, ketika dieksporkan, kalau ekspor itu kan kalau misalnya sama dia itu satu, kalau misalkan nggak sama berarti ini ya apa namanya nol ya. Eh, bentar. Kalau misalkan kalau saya lupa, yang ini satu satu. Oh ya, kalau sama adalah nol, kalau berbeda adalah satu. Sama adalah nol, kalau berbeda adalah satu. Dan kalau sama dengan kalau berbeda adalah satu. Jadi ketika dia udah dikuatkan, nah karena dia ininya awalnya adalah nol, apa namanya satu, itunya satu, mereka jadi nol. Dikuatkan kembali, digeser lagi. Nah si ininya menjadi satu karena dia berbeda. Kan misalkan ini dieksporkan jadi satu. Ini dieksporkan jadi satu. Ini kalau sama jadi nol,
Nah, kalau sama jadi nol. Jadi selalu tinggal dibuang lagi, geser lagi. Kalau misalkan yang ini adalah apa namanya, sorry, sorry. Nah, bit luarannya dia satu. Nah, sebentar saya baca. Oke, satu. Ketika dia keluar, misalnya sama menjadi nol. Kalau berbeda jadi satu. Oke. Oh ya gitu ya. Jadi sorry saya ulang. Kalau kan ketika ini dikeluarkan menjadi satu, yang apa namanya, ininya satu menjadi nol, maka keluar satu. Nah, lanjut lagi ini digeser, ini keluar satu, dia menjadi satu karena itunya yang di sebelumnya nol, gitu kan? Itunya tetap satu, terus geser lagi, keluar lagi satu lagi. Nah, karena itunya satu juga sama satu jadi nol, digeser lagi dan seterusnya sampai 15 kali. Jadi barisan-barisan bit luaran merupakan bit-bit acak adalah 11110101011000. Yang mana VSR and bit mempunyai dua n pangkat min 1 status internal keadaan si isi registernya. Berarti secara teoritis VSR dapat memegang 2 n pangkat 1 barisan bit acak sebelum berulang kembali. Di sini contohnya kalau misalnya N-nya adalah 4, berarti dia ada 15 ya. Tinggal 2 pangkat 4 dikurangi 1 sama dengan 15. Dan serangan pada sifat alir ini ada namanya non-plain text dan ciphertext only. Jadi non-plain text-nya otomatis kan yang diketahui adalah si plain text-nya ya. Misalkan kita memiliki potongan plain text yaitu P dan ciphertext C yang berkoresponden, maka dapat menemukan bagian aliran kunci K yang berkoresponden dengan mengeksporkan bit-bit plain text dan ciphertext. Jadi kalau untuk apa namanya serang pada cipher alir, non text-nya diketahui apa sama plain text-nya apa, dicoba untuk ditemukan dulu kuncinya gitu ya. Jadi dicoba dieksporkan plain text-nya dengan si cipher text-nya, maka didapatlah si kunci. Nah, ketika dapat kuncinya, baru si cipher text dieksporkan dengan si kunci, maka dapatlah si cipher text-nya. Seperti ini contohnya. Karena untuk persamaan uh, plain text XOR cipher text berarti sama dengan plain text XOR dengan plain text XOR K, atau sama dengan juga plain text atau plain text di XOR kan dengan K, dan nol apa namanya, nol XOR K sama dengan adalah K. Jadi ada satu contoh, misalkan ada 0100 101 biasanya dengan potongan aliran kunci yaitu 01 0011 0101. Nah, ketika di apa namanya plain text dengan diekspor dengan kunci, hasilnya si ciphertext itu adalah P. Nah, kalau misalkan kita harus menemukan potongan plain text dan ciphertextnya dengan koresponden 010100, kita dapat mendedukasi kunci dari dua buah informasi ini. Jadi si ciphertextnya dieksplorasi dengan plain text-nya mendapatkan si kunci, baru kunci dieksplorasi dengan si plain text. Maka hasilnya adalah plain text. Sorry, apa namanya? Ciphertext dikali kunci, maka menghasilkan si plain text-nya. Ada juga namanya menggunakan ciphertext attack only ya. Nah, serangan ini terjadi jika kunci alir yang sama digunakan dua kali terhadap potongan plain text yang berbeda. Serangan semacam ini disebut juga dengan case reuse attack. Misalkan kita mempunyai dua potong ciphertext yang berbeda, yaitu adalah C1 C2 yang dieksekut dengan bit-bit kunci yang sama.
Ia misalnya kedua ciptatext tersebut memperoleh dua plain text terekspos satu sama lain. Jadi di sini ada apa namanya formula yang mana kalau misalkan ciptatext satu dihasilkan dengan ciptatext dua, maka menghasilkan adalah plain text satu dan plain text dua. Nah, ketika plain text satu dan text dua sudah didapatkan, baru dicari kuncinya. Seperti cara di atas ya. Ketika ini didapat, berarti plain text dikali ciptatext, berarti P1 diekspresikan dengan C1. Nah, ketika diekspresikan dengan C1, maka hasilnya bisa terdapat kuncinya. Baru diekspresikan dengan kuncinya, maka didapatlah ciptatext-nya. Nah, jika salah satu PSPD diketahui atau dapat diterka, maka eksoranlah salah satu plain text tersebut dengan ciptatext untuk memperoleh bit kunci K yang berkoresponden. Jadi kalau untuk mencari si K ada dalam plain text dikali ciptatext mendapatkan K, ketika K-nya sudah dapat, baru dikalikan dengan si plain text, si ciptatext. Hasilnya adalah plain text tersebut. Nah, di sini contohnya adalah P1 dengan K, hasilnya ciptatext, P2 dengan K, hasilnya ciptatext 2 atau W. Dan di sini P1 dan diekspresikan dengan P2, hasilnya adalah sama seperti plain text 1 dengan ciptatext 1 dengan ciptatext 2. Nah, kita perhatikan bahwa persediaan P2 sama dengan C2, sehingga bila kita mempunyai 1 dan C2, maka pengeksoran keduanya sama dengan dua buah potongan plain text XOR satu sama lainnya. Jika P1 atau P2 diketahui, maka eksorkan plain text tersebut dengan ciptatext berkoresponden untuk memperoleh kuncinya. Jadi ada pesan mawas sedikit, pengguna chip paralel harus mempunyai bit-bit kunci yang tidak dapat diprediksi sehingga mengetahui sebagian dari bit-bit kunci tidak memungkinkan kriptografis dapat mereduksi bagian sisanya. Ini yang bisa dibilang ya kembali lagi dari si ini ya, apa namanya, umpan baliknya. Ya, silakan. Lalu nextnya ada flip bit attack ya. Nah, flip bit attack ini bukan apa namanya bukan untuk mengetahui isinya, tapi lebih ke mengubah bit uh, pada pertengahan proses pengiriman ya. Jadi pengubah pesan atau man in the middle tidak perlu mengetahui kunci, ia hanya perlu mengetahui posisi pesan. Jadi dia tahu isi pesannya kayak gimana, apa namanya lokasi sih, bisa dibilang formatnya ya. Pengubahan dilakukan dengan membalikan flip bit tertentu, misalkan 0 menjadi 1 atau 1 menjadi 0. Contohnya adalah, misalkan pesan transfer uang dari sebuah bank diinskripsi dengan sebuah chip alin. Nah, contohnya dari BNI. BNI transfer sekian, RP ada 100.000 dari account ke account sekian. Gitu kan. Ini plain text-nya. Chip text-nya adalah seperti ini, yang mana di sini apa namanya si 100.000 ini di apa namanya dipresentasikan dengan U. Nah, penyadap mengamati bahwa nilai uang berasosiasi dengan karakter U, cetak tebal dalam perjalanan pesan ini membalik flip sebuah bit 1 menjadi karakter U menjadi bit 0. Nah, tadi karakter U juga menjadi T. Nah, hasilnya apa? Menerima pesan tidak menyadari ada perubahan bit mendeteksi pesan dengan kunci yang sama menghasilkan plain text. Nah, tapi di sini ketika di plain text-nya berubah menjadi 500.000. Sisanya kemana? Sisanya diambil sama orang yang membalikan sih. Jadi ketika money transfer berubah menjadi 5.000, kerugian di bank. Nah, serangan ini memanfaatkan karakteristik chipper alien bahwa kesalahan 1 bit pada chipper text hanya menghasilkan kesalahan 1 bit pada plain text hasil deskripsi. Dan chipper alien ini juga sebenarnya cocok untuk
mengeksepsi aliran data yang terus-menerus melalui saluran komunikasi. Misalkan mentranskripsi data pada saluran menghubungkan antara dua buah komputer, misalkan video streaming atau mentranskripsi suara dari jaringan telepon mobile GSM. Alasannya apa? Untuk si cepat alit ini adalah jika bit cepat teks yang diterima mengandung kesalahan, maka hal ini hanya menghasilkan satu bit kesalahan pada waktu deskripsi. Karena tiap bit plain text ditentukan oleh satu bit cepat teks. Dan kondisi ini tidak benar untuk cepat blok karena kalau misalnya pakai cepat blok ya satu blok salah ya. Satu bit cepat teks yang diterima mengandung kesalahan, maka kesalahan dapat merambat pada seluruh blok bit plain text hasil deskripsi. Nah, setelah bit cepat ini ada namanya cepat blok. Nah, rangkaian bit plain text dibagi menjadi beberapa blok bit dengan panjang yang sama. Biasanya 64 bit, itu ada 8 karakter, tapi ada kalanya lebih ya. Setiap bit plain text diinskripsi dengan bit-bit kunci yang panjangnya dengan blok plain text. Inskripsi menghasilkan blok ciphertext yang berukuran sama dengan blok plain text. Deskripsi dilakukan dengan cara serupa inskripsi, blok ciphertext diinskripsi dengan kunci yang sama. Nah, ini misalkan blok plain text berukuran n bit dinyatakan sebagai vektor, yaitu P1, P2, dan Pn. Ciphertextnya juga C1 dan juga Cn. Dan bila sebuah plain text dibagi menjadi M buah blok, barisan blok-blok plain text dinyatakan sebagai P1, P2, dan seterusnya. Nah, untuk setiap blok plain text ini itu adalah PI, PI1, PI2, dan seterusnya. Contohnya adalah misalkan ada plain text 101101 triple 0 1010 10 triple 1 dan dibagi menjadi bloknya per 4 ya. Maka P1-nya adalah 1011, P2-nya 011, P3-nya 0101, P5-nya 0101, P6-nya 0111. Dan enkripsi dan dekripsi blok P dengan kunci selaka dinyatakan dengan betul dengan persamaan yang sama. Kurang lebih sama ya seperti ini ya, cuman beda secara teknisnya aja. Nah, fungsi E haruslah fungsi berkorresponden 1 ke 1 sehingga E inverse sama dengan D. Nah, ketika di apa namanya di ini plain text-nya, ini blok P ada kunci K di enkripsi, maka hasilnya blok ciphertext C. Ataupun sebaliknya, kalau misalkan adalah ciphertext 1, ciphertext 2, dan seterusnya, dengan kunci K dideskripsikan menjadi plain text atau blok plain text. Nah, ini kriptografi yang digunakan cipher block yaitu adalah menggabungkan algoritma cipher block menggabungkan beberapa teknik kriptografi klasik dalam proses enkripsi. Jadi, nah itu ada substitusi, transposisi, dan yang lainnya ya. Yaitu ada substitusi yang udah pelajarin, berarti tinggal diganti. Setelah diganti, dia ditransposisi atau dipermutasi. Sudah disubstitusi, baru dipermutasi. Nah, juga namanya diekspansi. Teknik ini berbanyak jumlah bit pada blok plain text berdasarkan aturan tertentu, misalkan 32 bit, 48 bit. Dalam algoritma enkripsi, aturan ekspansi dinyatakan dengan tabel. Ataupun ditambah lagi dengan kompresi. Teknik ini adalah kebalikan dari ekspansi. Jumlah bit pada blok plain text disiutkan berdasarkan aturan tertentu di dalam algoritma enkripsi, aturan kompresi dinyatakan dengan tabel juga. Nah, ada beberapa metode, itu ada kurang lebih 5 ya. Cuman yang kita pelajari ada nanti cuma 2 ya. Ada SCB sama CBC. Ada SCB, Electronic Code Block, lalu CBC atau Chipper Block Chaining. Nah, masuk ke Electronic Code Block ya, atau SCB. Nah, pada mode ini setiap blok plain text atau PI dihasilkan secara individual dan independen dari blok lain, jadi blok ciphertext CI. Secara matematisnya kurang lebih sebenarnya sama, yaitu ada fungsi CI yaitu E dikali ini ya PI ya.
K dikali ini K-nya kuncinya, dikali si plain text-nya. Begitu juga sih deskripsinya juga sama. Nah, di dalam kedua persamaan di atas K dan kunci PI dan CI masing-masing blok plain text dan ciptatext sampai PI. Nah, jadi apa namanya? Jadi ini P, ini K-nya di inskripsi, maka menghasilkan si CI. Seperti itu. Memperlihatkan inskripsi M, buah blok plain text PI dan PM mendeskripsi M, buah blok ciptatext CI dan CM dengan mode ACB. Dalam hal ini M menyatakan fungsi inskripsi D menyatakan melakukan inskripsi adalah blok plain text menggunakan K. Secara apa namanya? Ya flow alurnya sama. Plain text dikali K menghasilkan CI dan jika dikembalikan juga sama. CI dikali K menghasilkan P. Nah, ada padding, ada penambahan. Ada kemudian panjang plain text tidak habis dibagi menjadi panjang ukuran blok yang ditetapkan, misalkan 64 bit atau lainnya. Hal ini mengakibatkan blok akhir berukuran lebih pendek daripada blok-blok lainnya. Nah, untuk apa namanya, salah satu cara mengatasi ini yaitu dengan padding. Yaitu menambahkan bit-bit tambahan pada blok terakhir agar panjangnya sama dengan ukuran blok yang ditetapkan. Misalkan ditambahkan bit 0 ya, atau kosong semuanya, atau bit 1 semuanya, atau bit 0 dan bit 1 selang-seling. Misalnya ukuran bloknya ada 64 bit atau 8 byte, dan blok terakhir terdiri dari 24 ke 3 bit, tambahkan blok terakhir dengan 40 bit atau 5 byte agar menjadi 64. Misalnya dengan menambahkan dengan 4 buah bit 0 dan 1 buah bit angka 1. Setelah di deskripsi, hapus 5 bit terakhir dari blok deskripsi terakhir. Nah, ini ada contoh, misalkan plain text dalam biner adalah sekian. Bagi plain text menjadi blok-blok ukuran 4 bit. Jadi 1100, 1100, 11001. Nah, dalam notasi heksanya ada C2A, C9. Lalu misalkan si K-nya adalah 1101, panjangnya 4 bit. Kalau dalam heksanya adalah D. Nah, misalkan fungsi inskripsi E yang sederhana, misalkan blok plain text PI dengan K. Misalkan ini ya. Ini blok plain text-nya dengan kuncinya, hasilnya, hasil dari ininya adalah 001, 1110, 0111, 001, 1000. Lalu di wrapping ke kiri. Di ini ya, dipindahkan digeser ke kiri. Digeser ke kiri, yang ininya apa namanya, berarti ke kiri ke sini, berarti si 0 yang dipindah ke sini, satunya 0 yang pindah ke sini, 0 ininya 0 jadi dia jadi maju, satunya satu ini juga jadi maju. Nah, hasilnya adalah 001, yang tadi satunya 4 kali, triple 1, 0, 001, 0, 1, triple 0. Nah, dengan SCB, blok plain text yang sama selalu diinskripsi menjadi blok ciptatext yang sama atau identik. Nah, pada contoh di atas, blok 1 muncul 2 kali dan selalu diinskripsi menjadi blok 010. Istilah codebook dan SCB muncul dari fakta bahwa karena blok plain text yang sama selalu diinskripsi dengan blok ciptatext sama, maka bayangan kita dapat membuat buku kode berisi plain text dan ciptatext yang berkoresponden. Nah, tapi kelemahannya, semakin besar ukuran blok, semakin besar pula buku kodenya. Misalkan jika blok ukuran 4 bit, maka buku kodenya adalah tadi dari 2 pangkat 64 minus 1 buah code entry, yang mana terlalu besar untuk disimpan. Keuntungannya apa? Untuk mode ACB, tiap blok plain text diinskripsi secara independen, maka tidak harus menginskripsi secara linear.
cocok untuk mengeksekusi pesan ukuran pendek, cocok untuk mengeksekusi arsip, file, basis data yang dapat secara acak, dan melakukan transkripsi dan eksekusi blok data berbeda pada multiple prosesor. Kelemahannya terdapat blok-blok plain text yang sama, maka hasilnya itu menghasilkan blok hypertext yang sama. Misalkan dengan kata dan, yang, ini, dan itu. Struktur yang teratur menimbulkan pola-pola hypertext yang khas sehingga mudah disenang dengan non-plain text. Sering mengandung bagian-bagian redundant seperti spasi yang panjang dan bila dieksekusi maka akan menghasilkan pola hypertext yang boleh dipecahkan dengan serangan berbasis statistik. Salah satu mengurangi kelemahan ini adalah menggunakan ukuran blok yang besar, misalnya 64 bit, namun ukuran blok yang besar dapat menghilangkan kemungkinan menghasilkan blok-blok yang identik. Nah, pihak lain dapat memanipulasi ciptatext penerima pesan dengan menghasilkan beberapa buah blok atau menyisipkan beberapa buah blok ciptatext yang baru. Seperti itu. Ada yang mau ditanya? Atau sudah dia mau presentasi? Yazid jadi presentasi. Oke, jadi ada teman kita yang udah ready ya, udah siap. Dia mau present, boleh Yazid silakan. Kalau ada yang ini bisa nanti apa namanya chat atau bisa diaktifkan apa namanya uh, mic-nya ya. Baik, Yazid silakan coba. Kita lihat Yazid dapat dapat apa namanya jurnal apa nih? Kenapa? Boleh di share juga jurnalnya di ini di mana di chat file jurnal boleh di chat juga. Jadi yang lain juga bisa lihat. Oke, sudah. Ini saya mati ini yang mic-nya saya. Silakan Zaid diaktifkan mic-nya. Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi semua. Pada kesempatan kali ini, saya Yazid Syafiq Irsad ingin menyampaikan atau mempresentasikan hasil review jurnal tentang kriptografi. Nah, langsung saja, yang pertama itu judulnya. Jadi judul eh, jurnal yang akan saya review yaitu implementasi kriptografi pada pengamanan data pembayaran piutang pelanggan menggunakan generate zipper. Jadi jurnal ini disusun atau ditulis oleh Risna. Yang pertama itu Risna, yang kedua itu Yusni Amalia, dan yang ketiga itu Sally Yunita yang merupakan mahasiswa dari sistem informasi dari STEMIK PP KIA Tarakanita Rahmawati. Lanjut ke bagian kedua yaitu latar belakang masalah. Oke. Jadi yang pertama itu apa sih alasan jurnal ini dibuat? Jadi dalam jurnalnya penulis menjelaskan bahwa CV Harapan Kaltim Abadi yang merupakan distributor yang bergerak di bidang peralatan dan kosmetika. Nah, jadi di dalam pelaksanaan usahanya CV Harapan Kaltim Abadi ini belum mempunyai metode untuk mengamankan data yang berupa data pembayaran para pelanggannya. Jadi penulis ini mempunyai apa ya, mempunyai ide lah untuk mencoba untuk membuat atau mengamankan data itu agar terhindar dari kemungkinan terjadinya kebocoran dan juga
Jadi solusi yang atau ide yang muncul dari penulis yaitu ilmu kriptografi. Pengamanan data. Jadi apa sih yang dimaksud dengan keamanan data itu? Jadi keamanan data itu sebuah cara atau langkah untuk menjaga atau melindungi data dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti penyalahgunaan yang dibuat oleh pihak yang tidak berwenang, baik pihak asing ataupun pihak di dalam lembaga itu sendiri. Oke, selanjutnya bagian tadi juga disebutkan kriptografi. Jadi ini pesan supaya aman. Jadi kripto itu mempunyai arti rahasia atau secret, sedangkan grafi itu sama dengan tulisan atau writing. Jadi orang atau yang menerapkan kripto entah Sorry, Mbak, maaf bentar ya. Eh, Coba koneksinya dicek ya, ada nggak? Suaranya hilang soalnya. Gambarnya ada sih, presentasinya cuma cuma suara kamunya aja yang hilang tadi. Yang lain dengar nggak? Saya sih dengar suara dia di sini, soalnya di sini dengar, cuma yang lain nggak tahu. Kalau dari headset nggak hilang kan ya? hilang. Itu pakai coba WiFi sendiri atau pakai punya kampus? Coba pakai ini sendiri, coba pakai handphone deh. Coba diulang dulu, dikoneksi dulu. Baterainya mau habis. Kelihatan, Mbak. Oke, sudah. Oke, maaf sebelumnya karena ada gangguan. Oke, selanjutnya akan saya lanjutkan. Eh, di sini apa sih yang dimaksud dengan beginner shipper? Jadi di dalam tapi beginner shipper itu merupakan suatu teknik
mengodekan kalimat atau tulisan dengan mengimplementasikan jajaran kode Caesar berlandaskan alfabet atau huruf yang ada dalam kunci atau key. Dari ini apa sih yang di dalam penelitian apa sih yang ingin dihasilkan dari penelitian ini? Jadi berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan, jadi penelitian ini akan membuat sebuah aplikasi pengamanan data yaitu dengan melakukan enkripsi terhadap file Microsoft Excel yang berisi data pembayaran utang pelanggan pada CV harapan Kaltim Abadi dengan menggunakan teknik pengamanan data yaitu kriptografi dengan metode Degenerate Cipher. Nah, selanjutnya, kenapa sih kriptografi yang dipilih untuk mengamankan data ini? Jadi penelitian ini memutuskan untuk penulis menyebutkan bahwa penelitian ini memutuskan untuk menggunakan kriptografi alih-alih dengan mengunci file ataupun steganografi karena apabila hanya dengan file maka ketika kata sandi dapat ditebak isi di dalam dokumen akan terekspos seperti pada dokumen aslinya sehingga tingkat keamanan masih kurang. Nah, kriptografi adalah salah satu bentuk yang lebih umum dibandingkan dengan steganografi di mana isi dokumen disisipkan pada bentuk file lain. Mengingat dokumen akan dibaca oleh pimpinan sebagai orang yang awam dengan steganografi ataupun tipe file yang lain. Karena itu dipilihlah kriptografi dengan mengamankan isi teks di dalam dokumen dibandingkan mengubah tipe file di mana kriptografi dengan metode ini sudah diterapkan dan diterima tetapi keamanan yang dihasilkan cukup baik. Oke. Ke bagian selanjutnya itu ruang lingkup dan juga metode. Nah, jadi ruang penelitian ini penelitian ini dibatasi oleh hal-hal berikut. Jadi dokumen yang dienkripsi itu adalah data view pelanggan berupa file Microsoft Excel. Terus karakter yang dienkripsi adalah huruf, angka, dan simbol dengan total 94 karakter dan kunci enkripsi serta deskripsi bersifat simetris atau simetrik. Ini adalah rumus atau teori matematikanya dari Degenerate klasik. Jadi untuk melakukan enkripsi yang pertama itu plain text ditambah dengan indeks key-nya, indeks plain text ditambah dengan indeks key, indeks kuncinya terus di mod dengan 26 di mana 26 ini adalah total abjad. Jadi abjad adalah ada 26. Begitu juga dengan deskripsi kalau tadi itu indeks plain text-nya ditambah dengan indeks kuncinya. Kalau deskripsi itu indeks kunci per teksnya itu dikurang dengan indeks kunci, kemudian baru dimodkan dengan 20. Nah, selanjutnya, nah dalam penelitian ini indeks per klasik tadi itu sudah dimodifikasi. Jadi berikut adalah notasi matematikanya dari penggunaan generasi pada konten ini. Jadi untuk melakukan enkripsi prosesnya sebenarnya sama, hanya perbedaan banyaknya karakter saja yang dipakai. Jadi untuk melakukan enkripsi yang pertama itu indeks plain text-nya ditambah indeks kemudian dimodkan dengan 94 ini jumlah karakter yang digunakan. Dan ini adalah alur untuk melakukan enkripsinya. Entah itu plain text dicari dulu indeksnya, kemudian kuncinya juga dicari indeksnya, kemudian baru dimasukkan ke dalam rumus matematika yang tadi. Begitu juga dengan deskripsinya. Kalau di generate klasiknya itu menggunakan 26 karakter, kalau di sini menggunakan 94 karakter. Notasi matematika sebagai berikut, yaitu indeks cipher kurang indeks kunci, kemudian dimuatkan dengan 94. Ini alurnya, yang pertama itu dicari dulu indeks hiperteksnya, kemudian dicari indeks kuncinya, kemudian indeks hiperteks dikurang dengan indeks kunci, kemudian dimodkan dengan 94 yang menghasilkan sebuah plain text. Nah, ini karakter yang dipakai, ada karakternya ada 94. Lihat dari angka, huruf kapital,
kecil dan juga karakter-karakter lainnya. Oke, masuk ke bagian 4 itu pembahasan. Ini adalah data dalam aplikasinya yang sudah dibuat. Jadi di sini ada jumlah kolom teksnya, terus kemudian jumlah baris Excelnya, terus dibaca oleh aplikasi, terus menyesuaikan panjang kunci dengan plain text-nya, terus mencari nilai indeks plain text dan juga kunci, kemudian dimasukkan ke dalam rumusnya yang seperti tadi menghasilkan sebuah ciptatext. Kemudian diputar lagi, cari jumlah baris Excelnya, kemudian lanjut seperti ini alurnya. Terus menghasilkan sebuah dokumen. Uh, Begitu juga dengan deskripsinya seperti tadi, ini sama saja alurnya. Yang diharapkan itu membuat sebuah output berupa dokumen atau file yang sudah di deskripsi. Ini contoh hasil NLP dan deskripsi datanya. Jadi di sini ada karakter plain text-nya yaitu tunai dan kuncinya itu HKA 78. Jadi untuk indeks plain text-nya yaitu 29, 30, 23, 10, dan 18. Kuncinya ada indeks kuncinya itu 17, 20, 10, 6, dan juga 7. Nah, hasil enkripsinya menghasilkan dua indeks yaitu 46, 50, 33, 16, dan 25. Yang mana hasil enkripsinya itu K kecil, U kecil, uh, X besar, Y besar, dan juga B besar. Begitu juga hasil deskripsinya. Kebalikan dari enkripsi yang tadi dengan kunci yang sama ya HKA 78. Silakan sebuah deskripsi yang sama itu konteksnya berupa tunai. Nah, ini kalau menggunakan deskripsi menggunakan kunci yang berbeda, maka hasilnya akan tidak sesuai dengan plain text awalnya. Nah, oke, ini beberapa tampilan aplikasinya. Yang pertama itu ada bagian awalnya yaitu ada username, password, halaman login. Nah, terus kemudian halaman menunya itu ada dua menu utama, yang pertama untuk enkripsi dan juga deskripsi seperti ini. Nah, ini untuk halaman enkripsinya. Jadi untuk melakukan enkripsi, yang pertama itu masukkan K, U, K kecil, U kecil, X besar, Y besar, dan juga Y besar. Sama seperti tadi. Semua ini adalah sebenarnya dari cipher teks dari plain text berupa tulisan. Oke, ini untuk deskripsinya. Nah, di dalam tampilan deskripsi ini ketika salah memasukkan kunci, maka aplikasi akan memberikan alert berupa atau memberikan notifikasi bahwa kunci yang dimasukkan itu salah. Nah, ini ketika uh, memasukkan kunci yang jadi proses deskripsinya dan proses deskripsinya menghasilkan seperti berikutnya. Kan seperti yang saya jelaskan tadi bahwa status tunai ini ada di sini. Jadi kembali ke file semula. Nah, ini hasil black box textingnya. Di sini ada untuk login, aplikasi akan membuka halaman awal dan apabila login berhasil maka tampilan halaman menu dan hasilnya itu berhasil. Terus memilih menu enkripsi, aplikasi akan menampilkan halaman enkripsi itu berhasil. Terus memasukkan file ke dalam aplikasi, aplikasi akan membaca dan menampung isi file juga berhasil. Terus yang keempat itu memasukkan kunci dan melakukan enkripsi. Aplikasi akan menghasilkan ciphertext yang sesuai dengan dan mengeluarkannya dalam bentuk file Excel yang isinya telah transkripsi serta mampu menggabungkan beberapa lembar kerja menjadi satu. Dan hasilnya juga berhasil.
Terus untuk deskripsinya itu pertama itu memilih menu deskripsi hasil teks juga berhasil. Terus, ketika memilih file yang ingin dideskripsi juga masukkan hasil black box textingnya itu berhasil, terus memasukkan kunci dan melakukan deskripsi. Nah, apabila aplikasi akan mampu melacak kesesuaian kunci dan apabila sesuai, aplikasi akan menghasilkan sebuah teks yang benar dan dikeluarkan dalam bentuk file Excel serta mengembalikan dokumen dengan jumlah lembar teks aslinya. Dan hasil black box-nya juga hasil, dan kemudian untuk menu logoutnya juga hasil black box teksturnya berhasil. Nah, oke, bagian yang terakhir yaitu kesimpulan saran. Jadi kesimpulannya, berdasarkan tahapan penelitian yang dilakukan, penerapan ilmu kriptografi pada dokumen Microsoft Excel yang berisi informasi tentang pelanggan telah berhasil diterapkan sehingga tidak mudah diselewengkan oleh pihak yang tidak berkepentingan. Dokumen dapat dienkripsi dan dikembalikan ke bukti pada dokumen awal yang dibuktikan oleh hasil kemudian black box texting, di mana sistem berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan. Jadi akan tetapi terdapat sebuah kekurangan di mana terbentuk sebuah pola karena setiap kata pada isi dokumen dienkripsi dengan kunci yang sama. Jadi pengamanan data pada dasarnya adalah mencegah pihak tidak berkepentingan mengakses atau mengubah data. Jadi keberadaan aplikasi ini diharapkan dapat mencegah hal tersebut terjadi. Tapi yang paling penting adalah kejujuran pemegang fungsi pengamanan untuk tidak membuat kepada pihak yang tidak berkepentingan. Oke, yang terakhir itu ini agar kedepannya proses enkripsi dapat dilakukan dengan metode yang berbeda, yang dapat dijadikan sebagai pembanding atau dilakukan dengan menggabungkan dua metode untuk memperoleh persentase keamanan yang lebih tinggi. Jadi penelitian agar proses enkripsi dapat dilakukan dengan kunci yang dinamis. Dan setiap kata dalam satu dokumen diamankan menggunakan kunci yang berbeda agar pola yang dibentuk sama. Sehingga pemecahan jadi proses enkripsi juga dapat dicoba untuk melakukan pengamanan pada tipe file bukan pada isi dalam dokumen tersebut sehingga pihak yang tidak berkepentingan menjadi terkecoh dengan tipe file yang telah berubah akibat proses. Jadi selain itu diadakan juga proses enkripsi sehingga pengamanan data akan menjadi lebih maksimal. Sekian, maaf. Oke, baik, tangan dulu ya. Oke, jadi ada good ya, apa namanya bagus dari ininya. Ada yang mau nanya dari yang lain tentang review jurnalnya. Ada yang mau nanya ke Yazid? Oh ya, jurnalnya Pak belum, masih loading. Oh iya. Mungkin ada yang ingin ditanggapi atau atau bertanya, persilahkan. Atau mau demo presentasi juga? Saya mau, Pak. Oke, baik. Kalau nggak di sini nggak ada yang nanya ya. Cuman saya mau kasih tambahan doang sih statement. Di sini kita bisa lihat ya, apa namanya, untuk Virgin Shipper, karakternya bisa kalian tambahin. Yang sebelumnya kita pelajari itu ada 26 aja karakter utama. Tapi karakter lainnya seperti kayak tanda koma, plus minus itu dimasukin semua. Jadi ada 94 ya. Salah satu apa namanya ada poin tambahan dari bagusnya seperti itu. Terus ya walaupun apa namanya Excel sebenarnya udah ada apa namanya passwordnya, udah ada apa yang security di dalamnya,
ini bisa bisa dibilang adalah tambahan apa namanya tambahan security untuk menjaga data agar untuk lebih aman lagi. Jadi bisa juga ditambah di password, terus baru di encrypt. Bisa bilang di encrypt dulu baru dikasih password gitu. Oke, good. Untuk Yazid, terima kasih. Selanjutnya boleh siapa tadi? ID, Pak. Oh ya, boleh. Boleh, Heidi. Silakan. Saya share itunya dulu, Pak. Iya, Jurnal saya dulu. ini saya file dulu mungkin nggak apa-apa di apa namanya apa namanya Yazid agak mendingan suaranya. Jonas, Pak. Nah, udah kelihatan, Pak. Oke, baik. Nah, dulu. Itu jurnal udah saya kirim, Pak. Gitu. Oke, sudah masuk. Yazid sudah masuk ke jurnalnya. Heidi juga sudah. Oke, ya silakan. Oke. Ini udah Heidi, kelihatan ya, Pak? sudah. Ya, jadi sekarang saya pengen Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sekarang saya pengen coba nge-review jurnal, presentasi review jurnal. Jadi judulnya itu Modified Transposition Cheaper Algorithm for Image Encryption. Jadi ini apa? Transposition cheaper, tapi dimodifikasi untuk enkripsi gambar. Nah, ini untuk jurnalnya keluaran tahun 2018, jadi pas 5 tahun yang lalu. Nah, untuk pendahuluannya, common data adalah hal yang perlu diperhatikan, apalagi ketika data tersebut sudah dirubah ke dalam bentuk digital. Seiring dengan cepatnya perkembangan teknologi internet, menjaga keaslian dan integritas data sangat diperlukan untuk mencegah serangan, pemalsuan, atau jenis cybercrime yang lain. Nah, teknologi kriptografi memiliki peran yang sangat penting di sini. Oke, jadi metodenya itu transposition cheaper. Jadi transposition cheaper itu cara kerjanya itu termasuk yang paling sederhana. Nah, jadi itu kita tinggal misalkan kita punya ini contohnya dulu, kita punya text plain text server repairs starts at midnight. Terus key-nya kita punya secret. Jadi key-nya itu kita kasih indeks random dulu. Jadi di sini S punya indeks 5, E punya indeks ke 1, C punya 3, R4, E2, T6. Nah, setelah itu uh, kolom-kolom ini kita sorting berdasarkan indeks di key-nya. Nah, jadinya tuh seperti ini. Udah, ini udah ke sorting. Terus kalau kita ingin ambil hasil enkripsinya, kita tinggal baca secara vertikal. Jadi hasilnya itu TTG, TD, bintang, dan seterusnya. Nah, yang bedanya itu kalau untuk teks ini kan dia cuma satu dimensi. Nah, untuk enkripsi gambar itu berarti kita pakai untuk yang dua dimensi. Nah, ini untuk hasilin pembahasan ini untuk step by stepnya. Jadi start, terus kita input gambarnya, terus input key-nya, terus padding. Jadi padding itu key-nya itu kita jadiin sama panjang sama lebar gambarnya. Nah, terus key indexing kita kasih indeks, terus kita urutin berdasarkan ASCII table-nya. Jadi kita urutin berdasarkan hurufnya. Terus baru kita transpose gambarnya. Jadi transpose-nya itu dia itu berdasarkan pixel gambar. Nah, habis itu udah stop, kita dapat hasil enkripsinya. Nah, ini contohnya. Ini contohnya kita punya gambar. Jadi nomor-nomor ini itu tuh nomor pixelnya. Nah, di sini kita punya ukuran gambar 12 kali 13. Uh, Panjangnya dia 12 pixel, lebarnya dia 13 pixel. Terus key-nya itu kita pakai harp. Nah, tadi kan di padding. Jadi di padding itu kita samain sama
biar sama jumlah apa panjangnya biar sama seperti lebar gambar. Kan lebarnya tadi dia punya 12 pixel. Kita padding jadi 12. Jadi ini hard, terus kita tambah lagi, hard lagi, sampai dia punya 12 key. Nah, ini terus kita kasih indeks dari 0 sampai 12. 0 sampai 12, totalnya jadi ada 13 ya, karena kita punya 13, apa? 13 pixel, sorry, 13 pixel. Habis itu kita sorting berdasarkan hurufnya. Nah, jadi seperti ini. Ini hasil sortingnya A, 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 E, 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 H, H, A, R, R, T, T. Nah, kita terus punya indeksnya juga tersorting berdasarkan hurufnya. Nah, setelah itu, baru habis itu kita bisa mulai enkripsinya. Nah, jadi enkripsinya ini agak lumayan ribet. Misalkan di sini untuk yang pertama, kita ini indeks kedua. Jadi kita lihat di gambar kolom indeks kedua, berarti ini 0, 1, 2. Ini kolomnya. Terus kita transpose jadi baris. Jadi 3, ini kan 3, 16, 29. Ini 3, 16, 29, 42, 55, dan seterusnya. Nah, terus lagi 7. Berarti kita di sini ambil kolom yang indeks ke-7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 2, 1, 3, 4, kita jadiin baris. Tapi dia dimulainya tuh dari sini, bukan dari sini. Gitu. Kalau dari sini, nanti apa lebar gambarnya itu bisa berubah, jadi nggak jelas. Seterusnya, nah sampai akhir kayak gitu. Nah, ini untuk contohnya. Jadi contohnya ini kita ambil gambar bunga. Gambar bunga ini key-nya dia sama key-nya sama yang contoh sebelumnya itu hard. Nah, kalau lihat hasilnya ini lumayan bagus. Kita nggak bisa lihat polanya. Nah, tapi kalau kita pakai pola yang lebih pendek, dia tuh jadinya kayak gini. Jadi polanya tuh masih terbaca. Jadi hasilnya itu nggak terlalu bagus. Nah, terus kalau ini juga sama. Tapi ini kita cuma pakai key yang cuma punya satu karakter dan panjang lebar gambarnya itu sama. Nah, kalau kayak gini dia tuh nggak ada bedanya, cuma kayak dibalik doang, gitu. Nah, untuk kesimpulannya, algoritma transposition cheaper punya hasil yang baik untuk enkripsi gambar, tapi ada syaratnya. Menggunakan key yang panjang dan bervariasi, dan gambar memiliki panjang dan lebar yang berbeda. Menggunakan key yang pendek menghasilkan enkripsi yang tidak baik dan pola yang mudah yang dibaca. Apalagi jika gambar memiliki ukuran yang simetris atau ukurannya sama. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan ada yang mau nanya untuk Heidi atau punyanya Yazid juga sama. Ada yang mau tanya? Di salah satu yang kita bisa ambil tadi yang disebutkan kesimpulannya ya sama apa namanya Heidi sama Yazid. Sebenarnya banyak metode-metode yang bisa dibilang klasik ya, itu masih bisa dan masih layak untuk diimplementasikan gitu. Dan itu pun masih bisa digunakan untuk kalau kalian ini sebagai masukan juga kalian kalau pengen kalian pakai buat nanti skripsi kalian ada masukan nih oh pakai transposisi juga bisa nih terus pakai Vision Shipper dengan 94 karakter oke bisa juga seperti itu. Jadi ataupun seandainya kalian mau pakai transposisi terus pakai apa lagi yang apa sih namanya pakai permutasi. Nah, di combine 2 kali itu juga masih masih memungkinkan, masih bisa juga. Walaupun dengan perkembangan zaman saat ini udah ada apa namanya mungkin ada security yang sebenarnya sudah include pada sebuah aplikasi tersebut sudah ada, kalian bisa kalian tambahkan lagi gitu ya, additionalnya. Jadi ya itu memberikan bisa dibilang double protection ya.
seperti itu. Atau ada yang mau presentasi lagi? Dava, GSP, Ahmad Farid, Sarul Faiz, ada Abdul Rahman. Oke, belum. Oke, good. Terima kasih untuk Yasin sama Heidi. Jangan lupa nanti di-upload juga di learning. Saya udah save sih untuk ininya ya, untuk yang jurnalnya. Untuk nilainya pun nanti saya taruh di situ juga sama sih di mana eh, di e-learning juga. Jadi kalau kalian melihat tugas sama UKS, UAS di situ juga. Baik, kalau tidak ada yang mau ditanya, ada yang mau nanya nih? Atau ada yang mau tanya lain di luar topik boleh. Oke, kayaknya nggak ada juga. Baik, kalau gitu saya akhir pertemuan pada pagi hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Minggu depan kita online lagi. Baru minggu depan lagi bertatap muka. Yang bisa hadir silakan datang. Ditengok-tengok kampusnya, kita lihat perkembangannya. Alhamdulillah udah ada liftnya sekarang ya. Jadi kalian kalau naik nggak capek lah. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absensinya ya. Udah absen belum? Ya. Maaf Pak, kepental.